Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yaitu mengenai dua syarat honorer jadi P3K jalur tol. Semoga dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, ya namanya P3K jalur tol artinya jalur cepat Bapak Ibu ya, jalur mulus artinya tidak ribet. Nah, untuk itu mari kita simak bersama informasi ini sampai selesai. Kira-kira apa dua syarat honorer ini bisa diangkat jadi P3K jalur tol? Bapak Ibu, silakan ikuti informasi berikut. Jutaan honorer yang ingin segera diangkat jadi P3K masih harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Karena peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu nantinya yang merinci secara detail kira-kira bagaimana mekanisme pengangkatan honorer ini. Jadi peraturan manajemen juga peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Hal itu sampai sekarang masih ditunggu oleh jutaan honorer. Peraturan pemerintah tentang manajemen ASN disebut-sebut bakal mengatur mengenai pengangkatan honorer jadi P3K. Semula, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pasang target akhir bulan ini peraturan pemerintah manajemen ASN sudah keluar pembahasannya. Namun belakangan target mundur menjadi April 2024. Para honorer masih penasaran tentang kriteria dan kategorisasi honorer yang bisa diangkat jadi P3K penuh waktu. Begitupun soal honorer, jenis pekerjaan apa yang bakal masuk daftar nominator jadi P3K per time. Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait dengan hal tersebut. Wacananya ada, tapi kejelasannya belum ada ketentuan karena regulasinya masih belum diterbitkan. Ramai juga wacana yang mengusulkan agar honorer yang sudah lama mengabdi dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Dan memang inilah yang digadang-gadang untuk para honorer yang sudah lama mengabdi supaya diangkat menjadi ASN dalam arti P3K penuh waktu tanpa seleksi tes. Semoga saja terkabul hal demikian. Seberapa besar peluang honorer jadi P3K penuh waktu tanpa tes? Itu satu pertanyaan yang perlu kita ketahui. Bapak Ibu, kita buka lagi pernyataan dua pejabat Kemenpan RB. Pada rakor penataan manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada 6 November, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM Aparatur Kemenpan RB, Ayudi Wicaksono, memastikan bahwa di peraturan pemerintah manajemen ASN nantinya ada konsep mengenai P3K paruh waktu. Hanya saja, Yudi belum menjelaskan secara gamblang mengenai kriteria-kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K per time dimaksud. Dia memberi sinyal bahwa besaran gaji honorer yang diterima selama ini bisa menjadi kriteria pengangkatan. Dia menyebut ini semacam kisi-kisi. Kita sampaikan kisi-kisinya dulu. Yang ada saat ini nanti akan kita perkenalkan konsep P3K paruh waktu kata Yudi. Misal ada honorer gaji yang diterima selama ini 600.000 kata Yudi, maka nantinya akan diangkat jadi P3K per time. Ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada P3K yang bekerja secara paruh waktu. Ujar Yudi dalam forum Rakornas yang juga dihadiri para sekretaris kementerian atau lembaga. Adapun honorer yang bisa
diangkat menjadi P3K penuh waktu ialah yang selama ini gaji bulanannya sudah sesuai range gaji P3K yang akan diatur nantinya. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nantinya, kata Yudi. Kemudian lolos audit, honorer jadi P3K per time. Nah Bapak Ibu, kita bandingkan penjelasan Yudi dengan paparan Menpan RB Azwar Anas saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI di Senayan pada Senin 13 November 2023. Nah, mengenai pendapat ya kedua pejabat ini, tentunya itu adalah satu perbandingan bagi kita yang mana nantinya yang akan menjadi peluang besar sebagaimana yang telah mereka perbincangkan. Di awal raker tersebut, Menpan RB Azwar Anas memaparkan mengenai alternatif metode pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tahapan pengangkatan tenaga honorer diawali dengan proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dan BKN. Dia katakan terhadap honorer yang lolos audit, maka langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K per time. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi, maka status pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu, kata Mas Anas selaku Menpan RB. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi, maka status pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu sebagaimana pernyataan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Alternatif lain yakni melakukan penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipergunakan, ujar mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu. Jadi Azwar Anas selaku Menpan RB juga mengisyaratkan bahwa honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tetap melalui tahapan seleksi dengan mendapatkan afirmasi. Menteri Anas mengatakan akan tetapi bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu dapat dilakukan seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi yang dibutuhkan. Kemudian mengenai honorer kerja 5 tahun, honorer jadi P3K. Di tengah masa menunggu kepastian mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K yang bakal dituangkan di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang mengungkapkan bahwa sejatinya sudah ada kesepakatan pemerintah dan DPR RI. Kesepakatan tersebut, kata Junimar, honorer yang bekerja minimal 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat P3K. Itu syarat pertama. Syarat kedua, honorer dimaksud sudah lolos audit yang dilakukan oleh BPKP dan BKN. Jadi sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun secara berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus, ungkap Junimar seusai memimpin kunjungan kerja spesifik di kantor regional 6 BKN di Medan Jumat 1 Desember 2023 seperti dikutip dari situs resmi DPR RI. Anggota fraksi PDIP di DPR RI itu mengatakan, jutaan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun menunggu keadilan. Diungkapkan juga bahwa di beberapa instansi daerah, jumlah tenaga honorer lebih banyak dibanding dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Menurutnya, jika tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun tersebut diberhentikan begitu saja, maka akan menimbulkan masalah baru yang lebih serius, yakni tingkat pengangguran akan makin tinggi. Namun sebaiknya untuk menanggulangi hal tersebut, maka sebaiknya diangkat menjadi ASN P3K.
Lebih dari 6 juta tenaga honorer menunggu, yang rata-rata mereka telah mengabdikan diri bahkan hingga 10 sampai 20 tahun. Kita, kata Junimar selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, seperti diberitakan parlementaria. Ini tentu menjadi perhatian kami Komisi 2 DPR RI, dan terlebih hal ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang tentang ASN yang baru disahkan. Masalah tenaga honorer ini seperti bom waktu. Kita dalam arti DPR dan pemerintah harus segera menyelesaikannya sebelum menjadi masalah baru yang lebih kompleks, kata Joni Magirsan selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Itulah informasi Bapak Ibu, dua syarat para honorer diangkat menjadi P3K jalur tol, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Menpan RB, kemudian pejabat dari BKN, kemudian juga dukungan dari DPR RI. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu honorer benar-benar diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang disampaikan bahwa ASN P3K jalur tol. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.